Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azugurfa Fristiari Hanifuddin. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang sudah saya buat, yaitu tugas UAS RPL. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perangkat lunak waterfall, yaitu pengembangan sistem secara keseluruhan dilakukan melalui beberapa tahapan atau langkah. Metode pengembangan perangkat lunak dikenal juga dengan istilah Software Development Life Cycle atau SDLC. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall ini merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem lalu menunjukkan ke tahap analisis, desain, coding, testing, atau verification. Yaitu tahap-tahap metode waterfall. Recruitment, definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Recruitment analysis, sebuah melakukan pengembangan perangkat lunak. Seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan penggunaan terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang dikembangkan. Kedua, sistem and software design. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap recruitment analysis selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan atau perancangan desain. 2. Metode prototype, yaitu metode dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini merupakan salah satu paradigma baru dalam pembuatan atau pengembangan perangkat lunak. Metode ini adalah evolusi dalam dunia pengembangan atau pembuatan perangkat lunak. Metode ini merevolusi metode pengembangan atau pembuatan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang bisa dikenal dengan nama metode waterfall. Dalam metode prototype atau prototyping, perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada klien dan klien tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan kritikan. Tahap metode prototype. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Kedua, membangun prototype atau prototyping. Ketiga, evaluasi prototyping. Keempat, mengkodekan sistem. Kelima, menguji sistem. Dan keenam, evaluasi sistem. Dan ketujuh, menggunakan sistem. Pengumpulan kebutuhan. Klien dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format software. Kedua, membangun prototype atau prototyping, yaitu membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus penyajian kepada pelanggan, contoh membuat input dan format output. Ketiga, evaluasi prototyping. Tahap ini dilakukan oleh klien apakah prototyping yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan atau belum. Jika tidak sesuai, prototyping dan direvisi dengan mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Yang keempat, mengkodekan sistem. Di tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah
menjadi sesuatu software yang siap pakai, maka software harus dites dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisirkan kesalahan software tersebut. Keenam, evaluasi sistem. Di tahap ini klien mengevaluasi sistem yang sudah dibuat sudah sesuai yang diinginkan apa belum. Jika tidak, maka pengembang akan mengulangi langkah keempat dan kelima. Yang ketujuh, menggunakan sistem software yang telah diuji dan diterima klien siap digunakan, yaitu apabila sistem yang salah, pengembang akan mengulangi langkah keempat dan kelima. Tapi jika iya, maka langkah ketujuh akan dilakukan. Yang ketiga yaitu metode Scrum. Secara harfiah, Scrum adalah kerangka kerja di mana orang dapat mengatasi masalah adaptif yang kompleks, sementara secara produktif dan kreatif memberikan produk dengan nilai setinggi mungkin. Scrum merupakan salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agil yang bertumbuh pada kekuatan kolaborasi tim, instrumental produk, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Scrum sendiri bukan satu-satunya metode yang menggunakan pendekatan agil. Mungkin kita tidak pernah mendengarkan metode Extreme Programming atau XP yang juga menggunakan pendekatan agil. Teknik Scrum dapat dilakukan di sebuah kepanitiaan ataupun proyek lain di luar bisnis teknologi informasi. Dalam teknik Scrum terbagi dalam 3 roles, yaitu yang pertama adalah Product Owner, Scrum Master, dan Development atau Scrum Team. Banyak perusahaan multinasional menginternalisasi atau mengadopsi teknik ini sebagai standar bekerja mereka karena secara umum teknik Scrum berhasil membuat beberapa perusahaan menaikkan omset karena sistem yang telah teruji ini. Teknik Scrum membuat pekerjaan Anda menjadi lebih tertata dan lebih detail. Namun, semua itu memiliki nilai plus dan minus. Begitu juga dengan teknik Scrum ini. Scrum menjadikan pekerjaan lebih rapi, namun teknik ini tidak cocok diterapkan pada perusahaan jasa yang butuh deadline cepat. Scrum ini membuat pekerjaan menjadi lebih lama dalam estimasi waktu, namun segala sesuatu pasti dapat diselesaikan apabila sudah memiliki persiapan yang matang dari awalnya. Scrum juga bisa disebut framework atau manajemen pengembang software dengan karakteristik cekatan dan bersifat iteratif dan instrumental. Scrum mendefinisikan dirinya fleksibel, strategi pengembangan yang menyeluruh di mana seluruh tim bekerja sebagai suatu unit dalam mencapai sebuah goal yang sama. Dalam menjalankan kerjasama antara anggota tim, Scrum menekan lokasi fisik yang sama atau sarana online yang akrab antar sesama member. Prinsip kunci dari Scrum adalah memahami bahwa dalam proyek yang telah berlangsung, klien mungkin mengubah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Perubahan sulit diadaptasi oleh framework pengembangan aplikasi yang bersifat tradisional. 5 Scrum Value. 1. Openness, 2. Courage, 3. Respect, 4. Fokus, 5. Komitmen. 5 komponen ini sangatlah penting dalam metode Scrum, yaitu yang pertama memberitahu semua orang tentang semua pekerjaan Anda. Yang kedua, bahkan setelah keputusan dibuat, terus untuk mendorong kembali menjadi transparan. Yang ketiga, respect, berpikir bahwa Anda membantu tim dengan menjadi pahlawan, membantu orang lain mempelajari hal-hal yang Anda kuasai. Yang keempat, fokus untuk menjaga agar pelanggan senang. Yang kelima, komitmen, berkomitmen pada sesuatu yang tidak Anda pahami karena
Anda diminta oleh atasan Anda berkomitmen pada tim dan sprint goal. 3 pilar Scrum. Ini juga penting dalam Scrum, yaitu transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Transparansi, semua orang terlibat, pelanggan, CEO, kontributor, individual transparan dalam transaksi sehari-hari mereka dengan orang lain. Inspeksi dalam konteks ini bukan inspeksi oleh inspektur atau auditor, tetapi inspeksi oleh semua orang di tim Scrum. Yang ketiga, adaptasi. Adaptasi dalam konteks ini adalah tentang perbaikan terus-menerus. Kemampuan yang beradaptasi berdasarkan hasil inspeksi. Setiap orang di organisasi harus mengajukan pertanyaan ini secara teratur. Apakah kita lebih baik daripada kemarin? Untuk organisasi berbasis laba, nilainya diwakili dalam bentuk laba. Yang ketiga, jenis role Scrum, yaitu Product Owner, Team Member, Scrum Master. Penjelasan tersebut adalah pengertian produk adalah tujuan dari proyek. Product Owner memastikan bahwa proyek berjalan sesuai yang diharapkan. Yang kedua, Team Member. Tim dilihat dari namanya jelas, yaitu anggota-anggota tim. Yang ketiga, Scrum Master. Scrum Master akan mencegah hal yang mengalihkan fokus tim. Scrum Master akan membuat suasana kondusif supaya tim dapat bekerja sama dalam mencapai goal. Event penting dalam Scrum adalah sprint atau interaction. Sprint merupakan unit dasar dalam development dengan Scrum. Produk backlog. 2 sprint backlog, 3 sprint planning, 4 daily Scrum, 5 sprint review, 6 sprint retrospective, 7 instrument. Itu semua adalah proses penting dalam penerapan Scrum. Yang pertama, produk backlog. Ini adalah tahap pertama yang harus kamu lakukan. Produk backlog bertujuan untuk menentukan prioritas apa saja yang harus dilakukan selama pengerjaan sprint. Sprint backlog. Sprint backlog adalah kumpulan item produk backlog yang dipilih untuk sprint. Yang ketiga, sprint planning. Sprint planning adalah proses paling penting yang dilakukan setiap kali akan memulai sprint baru. 4 daily Scrum. Di fase ini masing-masing anggota tim saling berbagi apa saja yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. 5 sprint review. Sprint review adalah waktunya bagi anggota tim untuk mendemonstrasikan apa saja yang berhasil diselesaikan. 6 sprint retrospektif. Sprint retrospektif dilakukan di akhir setiap sprint. Dalam meeting ini masing-masing anggota tim mengutarakan pendapat terkait kinerja tim semua. Instrument adalah tahap yang berhasil apabila semuanya berjalan, atau produk backlog item yang diselesaikan dalam sprint dan total nilai bisnis instrumen dan seluruh sprint yang lalu. Ini saja yang saya ketahui dari tugas saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.